Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nazwa Pada Putri Storus dengan NIM 2522139 dari PTK 6D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang UAS dari jaringan nirkabel. Yang dimana UAS dari jaringan nirkabel ini ada 4 materi. Yang pertama adalah materi antena, yang dimana materi antena ini saya akan jelaskan tentang definisi, jenis-jenis, contoh, dan lain sebagainya. Yang kedua ada internet satelit, sama seperti antena tadi, saya akan menjelaskan tentang definisi, jenis-jenis, dan sebagainya. Yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat atau yang terakhir, materi dari yang terakhir ini adalah jaringan ad hoc. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Oke, baik teman-teman. Yang materi pertama kita membahas tentang antena. Apa sih itu antena? Baiklah, saya akan jelaskan. Jadi, definisi dari antena adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik. Sinyal listrik ini diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik ini untuk dipancarkan ke udara dan sebaliknya. Sebaliknya itu misalnya menerima gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya itu menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya adapun beberapa jenis-jenis dari antena. Apa saja sih jenis-jenis dari antena? Yang pertama ada namanya antena grid. Antena grid ini berbentuk seperti jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi atau komunikasi point to point in dengan arah sinyal yang fokus gitu. Jadi, terus yang kedua itu ada jenis antena omni, yaitu antena ini memancarkan sinyal ke segala arah seperti 360 derajat, yaitu antena ini cocok untuk ke area cakupan yang lebih luas seperti hotspot, wifi gitu. Selanjutnya yang ketiga ada antena Yagi. Antena Yagi apa sih? Antena Yagi ini memiliki bentuk linear dengan berbagai elemen yang digunakan untuk berkomunikasi atau komunikasi jarak jauh dengan arah sinyal yang fokus. Jadi walaupun jarak jauh dia kan, tapi sinyalnya tuh fokus. Selanjutnya jenis antena yang keempat adalah antena parabolik. Parabolik itu berbentuk seperti piring cengkung, digunakan untuk berkomunikasi atau komunikasi jarak jauh dengan fokus sinyal yang lebih tinggi gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Adapun manfaat dari antena. Apa sih manfaat dari antena itu? Yang pertama, memungkinkan transmisi dan penerimaan sinyal dalam sistem komunikasi nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Selanjutnya yaitu yang kedua, untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal dalam jaringan tersebut. Adapun contoh penerapan dari antena yang telah kita pelajari atau antena yang telah kita pelajari seperti antena omni itu digunakan di area publik seperti kafe, bandara, atau yang lainnya untuk menyediakan akses dari si wifi. Lalu ada juga contoh penggunaan dari si antena Yagi tadi yang sudah kita bahas, digunakan dalam sistem televisi atau TV yang biasa kita sebut TV untuk menerima sinyal dari stasiun pemancarnya. Baik, lanjut saja kita ke materi yang kedua. Oke teman-teman, materi yang kedua kita akan membahas tentang internet satelit. Jadi, definisi internet satelit ini adalah, ada yang tahu apa? Baik, karena tidak ada yang tahu, maka saya akan jelaskan. Internet satelit itu adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data antar pengguna, misalnya saya dan teman-teman, dan menyediakan atau penyedia layanan gitu maksudnya.
Lalu di sini ada komponen utama dari internet satelit. Yang pertama ada namanya satelit. Apa sih satelit itu? Dari tadi kan kita bahas internet satelit. Internet satelit apa sih komponen utamanya? Yang pertama tuh satelit. Jadi satelit ini berada di orbit bumi yang dimana berfungsi sebagai penghubung antara stasiun bumi dan pengguna, seperti penggunanya itu kita. Yang kedua ada stasiun bumi yang telah kita bahas tadi di satelit. Jadi stasiun bumi itu atau gateway menghubungkan jaringan internet global dengan satelit. Lalu yang ketiga ada VSAT atau biasa disebut dengan VSAT atau Very Small Aperture Terminal, yaitu adalah antena parabola yang kecil yang dipasang di lokasi pengguna untuk berkomunikasi atau komunikasi dengan si satelit yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya ada komponen modem satelit yang dimana itu fungsinya untuk mengubah sinyal dari VSAT tadi yang telah kita bahas menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna seperti laptop kita, handphone kita, tablet kita, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Apa sih manfaat dari internet satelit? Yang pertama manfaatnya yaitu menyediakan akses internet dari daerah terpencil yang tidak terjangkau, istilahnya seperti yang bisa kita bilang daerah-daerah pelosok atau pedalaman oleh infrastruktur kabel. Yang kedua, solusi cepat untuk kebutuhan berkomunikasi atau komunikasi darurat atau komunikasi sementara. Adapun contoh penerapan dari internet satelit ini biasanya ya digunakan oleh kapal laut, contohnya seperti kapal laut yang dipakai oleh pelaut untuk mengakses internet selama berjalannya kapal tersebut atau selama pelayaran. Selanjutnya digunakan di daerah pedalaman untuk menyediakan layanan internet bagi komunitas lokal atau komunitas terpencil di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya atau materi yang ketiga nih teman-teman, yaitu jaringan seluler. Jadi, adapun definisi dari jaringan seluler ini adalah jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel yang membagi wilayah layanan menjadi sel-sel kecil yang dimana masing-masing dilayani oleh stasiun pemancar atau BTS, biasa disebut dengan BTS, lalu memungkinkan perangkat bergerak untuk tetap terhubung saat berpindah-pindah. Contohnya kayak berpindah-pindah lokasi seperti itu. Lalu adapun komponen utama dari si jaringan seluler yang kita bahas tadi yaitu adalah yang pertama base transceiver station atau BTS tadi. Adapun BTS ini adalah menara pemancar yang menghubungkan perangkat pengguna seperti handphone kita atau laptop kita dengan si jaringan. Lalu yang kedua ada komponen utamanya, yaitu adalah namanya mobile switching center atau biasa disebut dengan MSC, yaitu mengelola panggilan data antara si BTS yang kita bahas tadi dengan jaringan lainnya. Selanjutnya adapun perangkat penggunaan seperti ponsel atau modem yang terhubung ke dalam jaringan seluler tersebut. Lalu adapun manfaat selanjutnya yaitu memungkinkan komunikasi atau memungkinkan berkomunikasi suara dan data secara nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya mendukung mobilitas pengguna. Apa sih mendukung mobilitas pengguna itu? Dengan
apa ya dibilang, handover antar sel-sel kecil tadi. Adapun contoh penerapan dari si jaringan seluler ini, yang pertama, panggilan telepon dan akses internet itu melalui jaringan 4G atau sekarang jaringan itu udah 5G gitu. Lalu selanjutnya layanan SMS dan MMS antar pengguna ponsel. Oke, langsung saja kita ke materi yang terakhir ataupun materi yang keempat. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir atau namanya jaringan ad hoc. Adapun definisi atau pengertian dari jaringan ad hoc ini adalah jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel sementara yang dibentuk oleh sekelompok perangkat tanpa infrastruktur atau infrastruktur tetap. Jadi dia tuh nggak dibentuk dari infrastruktur tetap, yang dimana setiap perangkat itu dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan router untuk perangkat lainnya. Lalu adapun karakteristik dari jaringan ad hoc yang telah kita bahas tadi, yaitu yang pertama tanpa infrastruktur tetap tadi. Apa itu? Jadi si jaringan ad hoc ini dia itu tidak memerlukan router atau akses point pusat. Yang selanjutnya itu ada namanya topologi dinamis. Jadi apa sih maksud dari topologi dinamis ini? Jadi topologi dinamis ini adalah struktur jaringan yang dimana struktur jaringan ini dapat berubah sesuai dengan pergerakan perangkat. Contohnya pergerakan handphone kita, pergerakan laptop kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristiknya ada namanya routing mandiri. Jadi, setiap perangkat itu bertanggung jawab untuk meneruskan data ke perangkat lainnya. Lalu, adapun manfaat dari si jaringan ad hoc yang telah kita bahas tadi, yang pertama itu yaitu cepat untuk dibentuknya dengan fleksibel, cocok untuk situasi darurat atau lingkungan tanpa infrastruktur tadi. Kan si jaringan ad hoc tadi kan sudah kita bahas bahwa dia tuh nggak ada infrastrukturnya atau tanpa infrastrukturnya. Yang kedua, skalabilitasnya itu tinggi untuk berbagai ukuran jaringan. Adapun contoh penerapan dari jaringan si ad hoc yang telah kita pelajari sebelumnya atau kita pelajari tadi, yang pertama yaitu untuk komunikasi antar tim penyelamat di lokasi bencana misalnya. Yang kedua, jaringan komunikasi antara kendaraan atau VANET atau VANET untuk berbagi informasi lalu lintas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.